wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa habibihi wa safihil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man bihi iktafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa addim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal al. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kalimat yang kita ucapkan untuk memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha agung, yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam dunia, dan menciptakan manusia yang mulia, yang pada malam hari ini alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul untuk berbahagia dan menyinari hati kita semua dengan cahaya makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat siha wal afiyah, nikmat taufik dan hidayah, akan selalu dijaga oleh Allah dan selalu ditambahkan oleh Allah dengan berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan agung kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tidak pernah melupakan kita umatnya, manusia yang menghabiskan waktunya, tenaganya, hartanya, bahkan rela untuk mengorbankan dan menumpahkan darahnya, berjuang di jalan Allah, menyampaikan risalah Allah untuk sampai kepada kita umatnya. Manusia yang agung yang namanya ditulis oleh Allah di pintu-pintu surga, manusia yang nanti akan memberikan pertolongan kepada semua umat, manusia yang tidak akan dibukakan pintu surga kecuali untuknya, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan salawat dan salam kepada beliau. Semoga salawat dan salam kita yang kita baca di acara maulid ini, baik pujian-pujian kepadanya, disampaikan oleh Allah, dan nama kita pada malam hari ini satu persatu disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa pula kita ucapkan, kita muliakan hadir bersama kita pada malam hari ini daripada zuriyah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita berharap
dengan kita bisa memandang wajah mereka, bisa duduk bersama mereka, karena kita yakin di dalam darah mereka mengalir darah yang mulia, yaitu darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak Allah izinkan kita untuk memandang wajah kakek mereka, wajah datuk mereka, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, yang kita hormati para habaib, wabil khusus Habibana Fauzi Assegaf wa Habib Arifin Assegaf wa Habibana Basir Assegaf wa akhina billah, teman saya di pondok pesantren Habib Muhammad Assegaf wa Habib Fahmi Ma'bud wa Habib Fathur Rahman Assegaf, dan para habaib yang lainnya. Begitu juga para orang tua yang hadir pada malam hari ini, guru agama, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, RT, RW, lurah, dan semua yang hadir, terlebih khusus panitia penyelenggara Majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Fajar, betul, Al-Fajar di Desa Lemaru. Kita doakan agar para habaib, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat insyaallah dijaga oleh Allah. Kayaknya kurang semangat ini aminnya. Ya, kurang semangat aminnya. Kita kalau doain orang, insya Allah kita dapat doa dari malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, dengar lagi, ibu-ibu udah pada kelaparan kayaknya nih. Aminnya kecil, aminnya kecil. Ini baru mulai ini, ya. Kalau sudah lemas di pertama kali, Habibnya nggak semangat ceramahnya. Jadi siap semangat untuk Nabi Muhammad, siap semangat untuk Rasulullah, siap mendengarkan kisah-kisah baginda Rasulullah. Coba sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Mari kita doakan para habaib, para ustadz, para kiai agar Allah menjaga mereka. Allah panjangkan usianya, keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepada Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan tetap istiqamah berdakwah di jalan Allah, di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita doakan para panitia yang telah menghabiskan waktunya, para donatur juga yang mengeluarkan uangnya, tenaganya, hartanya untuk menyelenggarakan acara yang spesial ini. Insya Allah yang kalian keluarkan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para panitia yang menyiapkan tenda, yang menyiapkan hiasan, yang menyiapkan sound system, yang menyiapkan makan, ibu-ibu yang membawa nasi, atau siapapun, insya Allah perjuangan kita, pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad, nanti kita akan mendapatkan balasan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua yang hadir. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan tidak berdiri daripada tempat ini kecuali kita mendapatkan segala keinginan dan hajat kita, dan kita bisa memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di dalam acara yang paling mulia, berada di dalam acara yang harus kita yakini bahwasanya di tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala kucurkan rahmatnya sederas-deras mungkin. Kenapa? Karena disebutkan dalam salah satu ucapan para ulama, inda dzikris salihin tatanazzalur rahmah. Ketika kita menyebutkan nama orang soleh,
nama para wali Allah, maka akan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam kitab ahadis, hadis Nabi, ada seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain. Ini Imran bin Husain sahabat Nabi. Beliau mempunyai sakit wasir ambeien yang sangat parah sehingga dia susah untuk duduk. Dia datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, sebetulnya saya ingin duduk lama bersamamu di dalam majelismu, maka saya minta engkau berdoa kepada Allah agar penyakit saya ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya mendoakan sahabatnya Imran bin Husain. Kita tahu bahwasanya doa Nabi tidak pernah ditolak oleh Allah. Seketika penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang menarik, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini Imran bin Husain selama beliau mempunyai penyakit ambeien tadi dan dia sabar tetap hadir di dalam majlis Nabi, sabar dengan penyakitnya, tidak mengeluh, dia mendapatkan kemuliaan daripada Allah setiap beliau keluar daripada rumahnya atau keluar daripada majlis Nabi Muhammad. Beliau Allah muliakan bisa bersalaman dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat malaikat Allah dan bisa berjabat tangan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hebat atau tidak? Tapi ketika dia sembuh berkat doa Nabi, itu hilang. Karena cobaannya sudah hilang, tidak menahan rasa sakit, tidak sabar lagi, sehingga dia merindukan kejadian itu. Setelah sembuh dia tidak pernah melihat malaikat lagi. Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, kemarin memang saya minta doa kepadamu agar saya bisa sembuh daripada penyakit saya. Tapi saya kehilangan sesuatu yang berharga ya Rasulullah. Saya kehilangan sesuatu yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya." "Apa itu Imran?" kata Nabi. "Dahulu ketika saya sakit itu malaikat mendatangi saya dan berjabat tangan dengan saya, tapi ketika saya sembuh tidak ada lagi itu, tidak saya lihat lagi itu. Maka tolong ya Rasulullah, doakan kembali saya kembali menjadi orang yang sakit seperti kemarin." Akhirnya didoakan, Nabi sakit kembali dan dia bisa melihat malaikat lagi. Apa ujar Nabi Muhammad? Waduh, udah ujar nih ya, baru 3 hari di Balikpapan dah ujar. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bilang kepada para sahabatnya, karena bagaimana hebatnya sahabat Imran bin Husain ini, dia rela sakit kembali untuk merasakan kesabaran, untuk bisa melihat malaikat Allah. Kata Nabi, kalau seandainya nanti setelah aku wafat dan disebutkan nama sahabat Imran bin Husain ini di majelis-majelis, di perkumpulan-perkumpulan, maka saksikanlah, kata Rasulullah, doa-doa orang yang menyebutkan nama Imran bin Husain atau di dalam majlis terdengar namanya sahabat ini akan dikabulkan oleh Allah dengan berkat sahabat Imran bin Husain. Doa-doa kita nyebut nama Imran bin Husain, insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya menyebut nama orang soleh saja Allah turunkan rahmat. Kalau seandainya menyebut nama sahabat Imran bin Husain saja doa kita dikabulkan oleh Allah, bagaimana kalau nama yang kita sebutkan, nama yang kita puji, nama yang kita muliakan pada malam hari ini adalah nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama manusia yang paling tinggi derajatnya di
di sisi Allah. Maka kita yakini majlis kita pada malam hari ini dipenuhi dengan rahmat Allah, dipenuhi oleh malaikat Allah, dan insya Allah doa-doa kita, harapan-harapan kita, hajat-hajat kita akan dikabulkan dan diijabah oleh Allah dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau kita hadir maulid Nabi, jangan lupa kita bawa niat, bawa tujuan, bawa hajat, sholawat kepada baginda Nabi dengan tujuan dunia, minta dimudahkan urusannya, tidak apa-apa. Masing-masing bawa niat agar anaknya menjadi anak-anak yang soleh, agar keuntungan tokonya lebih banyak, tidak apa-apa. Minta sama Allah, Allah Maha Mulia. Ingin punya rumah silakan, ingin punya mobil silahkan, yang belum menikah ingin dapat jodoh silahkan, baik yang laki atau yang perempuan silahkan minta. Tapi jangan lupa hadir ke dalam majlis maulid ini, marilah kita bawa niat untuk akhirat, dan niat ini adalah paling mulia. Niat hadir maulid biar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, biar dapat syafaat Rasulullah, biar nanti kuburan kita diterangi oleh Allah, biar kita dihisab yang ringan oleh Allah, biar bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim sebagaimana petir yang menyambar, biar bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad di dalam surganya. Amin ya rabbal. Insyaallah niat ini lalu kita hadirkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita ketika kita menghadiri maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam maulid Simtud Durar yang kita baca atau yang kita kenal dengan Maulid Al-Habsyi, banyak pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang ucapan Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan, walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabatihi butunul awrad. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Kata beliau, kana sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi. Jangan jadi orang yang pelit kalau dengar nama Nabi, angkat suaranya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Kata Habib Ali, Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baiknya orang, sebagus-bagusnya orang, setampan-tampannya orang di dalam bentuk tubuhnya dan akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling tampan, manusia yang paling bercahaya wajahnya. Sallu ala Nabi. Tidak ada makhluk yang lebih bagus, yang lebih harum, yang lebih tampan, yang lebih istimewa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita dengar cerita tentang sosok Nabi yang paling tampan, yang ketampanannya bisa memfitnah para perempuan, Nabi apa namanya? Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf, subhanallah, u'tiya nisful jamal atau syatrul jamal, diberikan setengah ketampanan para penduduk dunia. Ini siapa paling tampan di sini? Belum ada apa-apanya. Ya, Habib Muhammad tampan, belum ada apa-apanya. Betul nggak? Kalau Nabi Yusuf Allah berikan setengah ketampanan seluruh penduduk dunia. Kalau kita baca Al-Quran, maka kita akan dapatkan cerita bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam.
ketika dilihat oleh ibu angkatnya, siapa namanya? Zulai, itu tidak kuat menahan hawa nafsunya, terfitnah dengan ketampanan anak angkatnya sendiri, sehingga dia mengajak anak angkatnya itu Yusuf untuk melakukan hal yang dimurkai oleh Allah. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salam dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kabar itu tersebar, isu itu tersebar karena Zulaikha bukan perempuan biasa. Zulaikha ini perempuan pemimpin kota Mesir pada saat itu. Ketika dia ingin melakukan hal yang tidak pantas kepada anak angkatnya, kabar isu tersebar kepada seluruh kota, sehingga perempuan-perempuan pada saat itu mengomentari, wah masa anak sendiri, anak angkat sendiri ingin diajak untuk melakukan perbuatan yang mesum yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Zulaikha? Oh, belum tahu saja kalian bagaimana tampannya, indahnya wajah anak angkat saya. Kemudian ini Zulaikha mempunyai inisiatif, ingin memberitahukan kepada perempuan-perempuan yang ada di kota Mesir. Dipanggil ibu-ibu kota Mesir, dipanggil, dikumpulkan semuanya. Kemudian satu persatu diberikan tempat duduk oleh Zulaikha. Kemudian satu persatu ibu-ibu diberikan pisau. Ya, falamma alimat bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'dadat lahunna muttaka'a. Diberikan tempat duduk, ya. Kemudian diberikan pisau, tempat duduk, disuruh motong buah. Sambil ngerumpi itu biasanya ibu, ya kalau ngumpul ngerumpi. Betul nggak Bu? Wah, pada lapar kayaknya ibu. Ya. Akhirnya Zulaikha bilang kepada anaknya Yusuf, wa qalat ikhruj alaihin. Keluar sekarang. Ketika mereka sedang enak ngobrol, motong-motong sayuran, apel, keluar engkau wahai Yusuf. Keluar Nabi Yusuf alaihi salam dengan ketampanannya yang diberikan oleh Allah. Falamma ra'ainahu, ketika para perempuan itu melihat wajah tampan Nabi Yusuf, mereka lalai. Ya, mereka lalai dan mereka waqatta'na aydiyahunna, kata Allah. Saking mereka lalai dan terbuai dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, mereka tidak sadar bukan buah yang dipotong, tapi jari jemari mereka dipotong dan tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena ketampanan yang mereka lihat daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Apa yang mereka katakan? Wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Bagaikan orang yang sedang dihipnotis, ganteng sekali. Ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira di zaman sekarang ada nggak orang setampan Nabi Yusuf alaihi salam? Ada nggak yang bisa membuat perempuan terfitnah dengan memandang wajahnya? Kalau seandainya Nabi Yusuf alaihi salam tampannya seperti itu, maka ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga mengomentari sendiri istri beliau Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kalau seandainya perempuan di zaman Nabi Yusuf itu melihat dahi baginda Rasulullah, maka mereka bukan memotong jarinya lagi, akan tetapi mereka akan memotong hatinya karena ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Jika wajah yang tampan ini kenapa tidak bisa memfitnah para perempuan yang melihatnya? Karena wajah Nabi memang tampan, tapi wibawa Rasulullah lebih besar daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Rasulullah yang diibaratkan wajahnya yang bersinar bagaikan rembulan di malam 15 bulan purnama. Ada salah satu sahabat Nabi Muhammad
keluar daripada rumahnya dan dia mengatakan pada saat itu sedang waktunya bulan purnama. Kira-kira bulan purnama bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Karena perumpamaan itu sesuatu yang indah pada saat itu hanyalah bulan dan matahari. Ini sahabat keluar dari rumahnya di malam 15, di malam bulan purnama. Dia melihat Nabi Muhammad sedang keluar memakai sorban yang berwarna merah. Kemudian dia mengatakan, saya memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memandang wajah Rasulullah yang indah, yang bercahaya. Wa akhudhu anduru ilal qamari wa ila wajhin nabi, dan saya bolak-balikkan pandangan saya melihat ke bulan purnama, saya melihat ke wajahnya Nabi Muhammad. Saya perhatikan bulan purnama, saya lihat wajahnya Nabi Muhammad. Apa kata sahabat ini? Wallahi, demi Allah, la wajhu rasulillahi ahsanu wa adwa'u minal qamar. Demi Allah, wajah Rasulullah lebih indah, lebih bagus, lebih bercahaya minal qamari lailatul badar, daripada bulan yang ada di waktu purnama. Shallu ala nabi. Makanya beruntung sekali kita kalau bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a wajhahu yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Dikatakan oleh para pujangga, barang siapa yang melihat wajah Nabi Muhammad, maka orang tersebut beruntung, orang tersebut akan selamat, orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah muliakan mata kita ini memandang wajah Nabi Muhammad. Kalau kita terpesona melihat para habaib dzurriyyatur Rasul dengan ketampanan mereka, maka ketahuilah ini sedikit daripada percikan cahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampan yang sangat luar biasa, sehingga ada seseorang pujangga di zamannya Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit ini dulunya sebelum masuk Islam sering dibayar, diupah untuk mengeluarkan syair-syair, pujian-pujian, memuji atau memojokkan orang. Karena orang dulu senjatanya, kalau senang sama orang maka dia akan bayar penyair untuk memuji orang yang dia senangi. Kalau cinta dengan perempuan atau dengan laki-laki, maka akan menyewa orang untuk memuji perempuan yang dia cintai. Sayyidina Hasan bin Thabit adalah sahabat yang mahir sebelum Islamnya di dalam membuat untayan-untayan syair. Kemudian dia dipanggil di kota Madinah oleh orang-orang yang tidak deman dengan baginda Rasulullah, tidak senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hasan bin Thabit, kami akan memberimu uang, tolong engkau caci maki Muhammad bin Abdullah. Dia tunggu Rasulullah di jalan untuk mengeluarkan. Katanya, sebelum saya caci, saya mau lihat dulu bagaimana tampannya, bagaimana mukanya, sehingga saya ada bekal untuk menguntai syair-syair bisa menyakiti, mencela baginda Rasulullah. Dia berdiri di jalan yang biasa dijalani oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melewati di depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia spontan melihat wajah Nabi Muhammad tidak bergerak. Ya. Setelah itu dia kembali kepada orang yang membayar untuk mencaci Nabi. Dia bilang, saya kembalikan uang. Kenapa? Saya tidak bisa mencaci manusia yang sempurna, yang tampan seperti itu, yang wajahnya bercahaya, yang tidak ada kekurangan sama sekali di dalam dirinya. Setelah itu dia bergegas menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memujimu. Kemudian beliau mengucapkan untayan syair yang terkenal, yang tertulis di dalam kitab-kitab
Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dipuji Nabi Muhammad. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainun. Orang yang lebih tampan daripada engkau wahai Rasulullah tidak pernah saya lihat. Tidak pernah saya lihat orang yang lebih tampan daripada engkau. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan tidak ada perempuan yang melahirkan manusia yang sempurna, yang bagus. Apa kalau bahasanya tampan nih? Hah? Buras? Bungas? Bungas ya? Betul. Nggak ada yang lebih bungas daripada baginda Rasulullah. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, nggak ada yang lebih bagus, lebih tampan, dan yang dilahirkan perempuan melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Ya Allah, indahnya wajah Nabi. Kemudian beliau mengatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Wahai Nabi Muhammad, engkau diciptakan oleh Allah tidak ada cacatnya sama sekali. Mubarra', bersih daripada kekurangan. Hidungnya mancung, alisnya nyambung, matanya, bulu matanya lentik, kupingnya bagus. Kalau kita kan kadang hidung mancung, kupingnya kecil, betul nggak? Kupingnya bagus, hidungnya masuk ke dalam, matanya kecil, matanya besar, betul nggak? Pasti ada kekurangan, tapi kalau Rasulullah semuanya sempurna. Matanya sempurna, warna kulit tubuhnya sempurna, putih kemerah-merahan. Alisnya seperti nyambung tapi terbelah, alisnya Nabi Muhammad SAW. Pipinya tidak terlalu keropos, tidak juga terlalu gendut. Telinganya indah, matanya warnanya bagus, rambutnya ikal. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u ya Rasulullah. Engkau tercipta sepi daripada kekurangan, seakan-akan engkau ini dilahirkan sesuai dengan kehendakmu sendiri. Kira-kira kalau kita sebelum lahir dilahirkan ibu kita, Allah kasih pilihan untuk kita milih mata sendiri, hidung sendiri. Lahirnya cakep gak? Ganteng gak lahirnya? Suruh milih sendiri. Yang kayak gini kan gak ada pilihan, udah lahir kayak gini. Muka kita sekarang ini lahir atas kehendak Allah Subhanahu. Kalau seandainya kehendak kita bakal pengennya kulit warna putih, alisnya nyambung, bulu matanya lentik, betul nggak? Kayak orang-orang sekarang operasi plastik segala macam buat cantik. Tapi Nabi Muhammad dipuji oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, itu saking indahnya kayak beliau itu menginginkan atau memilih sendiri bentuk tubuhnya sebelum dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi. Makanya kita sering baca Qamarun sidna Nabi Qamarun. Mari kita puji keindahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. Qamarun sidna Nabi Qamarun wa jamil sidna Nabi wa jamil. Sallu ala Nabi Muhammad. Rembulanku wa jamil, indah, jamil, malih, enak orang memandang wajah baginda Rasulullah. Ketika kita memandang wajah Nabi Muhammad, maka kita akan melihat cahaya Allah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apalah daya dosa kita yang banyak ini, mata kita yang kotor ini, yang selalu bermaksiat kepada Allah, belum Allah beri kesempatan untuk memandang wajah baginda Rasulullah. Belum Allah kasih kesempatan untuk melihat ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat zaman dahulu, hadirin wal hadirat, mereka kalau tidak melihat wajah Nabi 1-2 hari saja, maka mereka akan bersedih.
hidup mereka akan sumpek belum melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat Thauban bernama Thauban. Dia beberapa hari tidak melihat baginda Rasulullah, hidupnya gelisah, hidupnya sedih, hilang nafsu makan dan minumnya, bagaikan orang yang sakit. Ketika itu dihampiri oleh baginda Rasulullah. Setiap pagi diriwayatkan Thauban itu datang ke rumah baginda Rasulullah, melihat Nabi keluar daripada rumahnya, dilihat wajah Rasulullah, kembali lagi ke rumahnya. Cukup lihat Nabi Muhammad SAW. Besoknya sama, pernah Rasulullah melakukan perjalanan berapa hari dia nggak melihat Nabi Muhammad, gelisah, sakit dia. Ditanya sama Nabi Muhammad, mana Thauban? Ketika didatangkan dalam keadaan kurus, lemas, sedih, dia bilang, ya Rasulullah, beginilah keadaan saya. Setelah beberapa hari saya tidak melihat ketampananmu. Dan saya memikirkan nanti ya Rasulullah, bukan di dunia. Kalau di dunia ini engkau kembali ke rumahmu saya bisa lihat. Tapi yang saya pikirkan nanti, kalau seandainya di akhirat nanti, taruhlah saya masuk surga, pasti surga saya di bawah daripada surgamu. Atau saya masuk ke dalam neraka, maka pasti saya tidak bertemu denganmu. Ya Rasulullah, maka itu yang saya pikirkan sekarang. Kalau seandainya di akhirat nanti saya tidak bisa memandang wajahmu, maka saya akan sedih, saya akan merasa menjadi orang yang paling rugi. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai Thauban, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan orang-orang yang jujur, dengan para nabi-nabi, dengan orang yang ia cintai. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Maka malam hari ini ayo kita cintai Nabi Muhammad SAW. Dengan hadir maulid dimanapun tempatnya, niatkan, ya Allah, tambahkanlah kecintaan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita meninggal dunia. Insyaallah Allah berikan kita kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita lebih dekat dengan baginda Rasulullah? Jadikan bulan Maulid ini sebagai momen, kesempatan kita, sarana kita untuk dekat kepada baginda Rasulullah. Pertama, kita baiki keadaan kita. Ayo, niat taubat malam ini. Taubat daripada kesalahan, daripada dosa. Yang sering ninggalin sholat, laksanakan sholatnya. Yang sering ninggalin puasa, ganti puasanya. Para pedagang yang tidak mengeluarkan zakat, keluarkan zakatnya. Kewajiban laksanakan. Setelah itu kita berbakti kepada kedua orang tua kita, yang diwajibkan oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua kita. Merasa kita anak yang durhaka, malam hari ini niatkan untuk Nabi Muhammad, kita akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang tadinya kita berani untuk membentak kedua orang tua kita, maka niat mulai di malam hari ini kita ingin membanggakan orang tua kita, berkata-kata yang lembut kepada kedua orang tua kita. Laksanakan kewajiban, tinggalkan kemaksiatan. Bagi para perempuan yang biasanya membuka auratnya keluar rumah, maka malam hari ini jaga aurat. Ikuti perempuan-perempuan yang ada di sekitar Nabi Muhammad, para istri Nabi Muhammad, anak Sayyidina Rasulullah, anaknya Nabi Muhammad, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, istri-istrinya Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah. Jadikan panutan, maka kalian akan disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita rapikan kewajiban kita, amalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa sunnah Nabi kita amalkan. Sunnah qobliyah, ba'diyah, sunnah sebelum tidur, sunnah bangun tidur. Banyak sunnahnya Nabi Muhammad, ucapannya, tingkah lakunya. Kalau kalian mengaku cinta sama baginda Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya mereka, in kuntum, kalau seandainya kalian
tuhibbunallah, mengaku cinta kepada Allah. Kira-kira cinta nggak sama Allah? Cinta nggak sama Allah? Nah, semakin lapar ini, jawabannya semakin mengecil, semakin mengecil. Shallu ala Nabi. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Bagaimana cara mengikuti baginda Rasulullah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kenali dulu siapa itu Rasulullah. Orang yang tidak kenal tidak akan bisa mengikuti Nabi Muhammad. Yang tidak kenal tidak akan bisa mengikuti. Tapi orang yang mengenal, yang dekat, baru bisa mencontoh, meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti baginda Rasulullah, hidupkan sunnahnya. Pulang acara maulid jangan hanya bawa telur apa namanya, sama bendera saja, silakan bawa. Tapi pulang dari acara maulid, bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Kita sebagai kepala keluarga, para bapak-bapak, bawa ajaran Nabi, sunnah Nabi, akhlak Nabi yang kita dapatkan di acara-acara maulid, bawa ke rumah tangga kita. Ajarkan kepada anak dan istri kita, ajarkan kepada keluarga kita bagaimana kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya hadir maulid kita bawa besek saja, tahu besek? Besek ini bahasa Jakarta nih. Apa nih besek nih, kayak gini nih. Bawa makanan saja kita, untung dunia saja. Tapi ambil satu poin kita lakukan, ambil satu sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan dari malam hari ini kita tidak akan meninggalkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu Nabi Rasulullah, kalau selesai sholat wajib pasti beliau sholat sunnah. Nah itu jaga. Satu, kalau seandainya kita belum bisa menjaganya, saya Habib pesan pada malam hari ini, semuanya harus menjaga sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Terlebih qobliyah sholat subuh, sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat namanya qobliyah subuh atau rakaatul fajr. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Amalkan ini sholat, jangan ditinggalkan. Sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat. Niatnya usolli rakatainil fajr atau qabliyah subuh, lakukan istiqomahkan. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang kata Nabi Muhammad lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sallu ala Nabi. Ambil, bawa pulang ke rumah, ajak anak istri kita melakukan 2 sholat ini. Kalau bisa ba'diyal maghrib kerjakan, ba'diyal isya juga kerjakan, qabliyah zuhur kerjakan. Sebelum sholat zuhur sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Sebelum sholat asar sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ini kita amalkan 1 hari, 1 minggu kita amalkan. Pergi lagi ke maulid ini, ambil sunnah lagi, sunnah siwak yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini siwak namanya, nggak pernah ditinggalkan Nabi. Bahkan akhir hayatnya beliau meminta istrinya Sayyidatuna Aisyah untuk memakaikan siwak kepada mulutnya yang mulia. Sunnah baginda Rasulullah, kerjakan pulang ini, jangan tinggalkan siwak. Sudah cukup ini 2 poin saja. Jaga sholat sunnah qobliyah wa ba'diyah, kemudian jangan tinggalkan siwak. Kalau sunnah Nabi yang lain banyak, insya Allah akan dijelaskan guru-guru kita di majelis rutinitas mingguan atau bulanan yang ada di masjid ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu cukup daripada apa yang saya sampaikan. Terakhir, saya mau tutup ceramah saya dengan hadis yang berkaitan tentang sunnah Nabi Muhammad. Karena poin saya tadi ceramah pujian keindahan Nabi Muhammad, dan apabila kita ingin melihat wajah Rasulullah tadi, kerjakan kewajiban, amalkan sunnah Nabi. Dan yang ketiga, lupa saya, banyakin sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan masalah sunnah, Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah, karena sekarang memang kita sadari
bahwasanya sunnah Rasulullah banyak yang ditinggalkan bahkan oleh umatnya sendiri. Man ahya sunnati, maka kita hidupkan sunnah baginda Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, itulah orang yang cinta kepadaku. Itulah orang yang cinta kepadaku, baginda Rasulullah. Wa man ahabbani, dan orang yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah. Dengarkan, resapkan ucapan Nabi, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan bersamaku di mana? Di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin semua yang hadir ingin bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Saya yakin ya. Kita semua berharap kepada Allah agar nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah. Maka Allah masih berikan kita kesempatan, masih berikan kita waktu, masih berikan kita sehat dan afiat. Ayo semangat, masuk ke dalam pintu Allah dari Nabi Muhammad, masuk surga dengan mengamalkan sunnah baginda Rasulullah, sehingga kita dijadikan oleh Allah dan dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai pencintanya. Dan nanti kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka pada malam hari ini kita berdoa bersama-sama, karena perkumpulan yang mulia ini dengan kita menyebut nama Rasulullah, memuji baginda Rasulullah, kita sebutkan nama-nama orang soleh. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya doa kita diijabah oleh Allah, permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat tangan kita bersama-sama sambil kita bersolawat, menyebut, memuji baginda Rasulullah. Kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah, mengetuk pintu Allah dengan nama Nabi Muhammad. Insya Allah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang kencang, sallallahu. Kita tundukkan mata kita, bayangkan keindahan wajah baginda Rasulullah, ketampanan beliau, sinar yang ada di wajah beliau. Kita bayangkan, ya Allah, kami ingin melihat wajahnya, ya Allah, kami rindu kepadanya, ya Allah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Sallu ala nabi, sirrun ghali anta misbahu suduri. Sallallahu. Ya Allah, dengan berkah baginda Rasulullah, ampunilah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Ampunilah kesalahan kami ini, ya Allah. Kami adalah hamba-hamba yang jauh daripada jalannya baginda Rasulullah, umatnya yang selalu menyedihkan hatinya. Pada malam hari ini kami berharap kepada Engkau, ya Allah, agar kami menjadi hamba-Mu yang baik, umat baginda Rasulullah yang baik, yang selalu menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berharap kepada-Mu di malam yang mulia ini, di perkumpulan yang mulia ini, ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala macam penyakit hati, ya Allah. Tidaklah berdiri dari tempat ini kecuali mendapatkan anugerah-Mu, mendapatkan ampunan-Mu, mendapatkan keistimewaan dari-Mu, mendapatkan keutamaan dari-Mu, ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, muliakan kami memandang wajah baginda Rasulullah. Jadikanlah kami orang yang pantas untuk memandang wajahnya, ya Allah. Hadirkanlah beliau di dalam mimpi
Rasulullah, ya Rasulullah, jina lidiyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin ya Rasulullah. Mereka umat-umatmu sedang berkumpul menyebutkan namamu, memujimu, membesarkanmu, dan kami adalah umat-umatmu yang selalu merindukanmu ya Rasulullah, selalu mengenangmu ya Rasulullah. Doakan kami ya Rasulullah agar terus berjalan di jalanmu, agar terus berjalan di jalanmu, sehingga kami betul-betul bisa mencintaimu lebih dari anak kami, lebih daripada keluarga kami, lebih daripada seluruh hal di dunia ya Rasulullah. Ingatlah mereka-mereka yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Di sini ada zuriat-zuriatmu ya Rasulullah. Tolong kami, berikan syafaat kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada anak-anak kami ya Rasulullah. Nanti di padang mahsyar ya Rasulullah, ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang sangat tajam yang di bawahnya ada api neraka Jahannam, selamatkan kami ya Rasulullah. Gandeng tangan kami ya Rasulullah sampai kami masuk ke dalam surganya Allah, surga Firdaus insyaallah, surga Firdaus ya Allah. Dan kumpulkanlah kami bersamamu ya Rasulullah. Insyaallah hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Wassalam ya Rabb ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Tidak akan Allah kecewakan kita insyaallah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena doa dengan menyebut nama Nabi pasti akan diijabah oleh Allah. Yakinilah ijabah oleh Allah. Allah berikan keterangan ke dalam hati kita. Insyaallah Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiah, sehingga tahun depan dan tahun depannya lagi sampai nanti di akhir hayat kita selalu senang, kita selalu bahagia dengan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faj'al mujtama'ana ghayatul husnul khitami, ghayatul husnul khitami, wa'tina ma qad sa'alna min atayakal bisami, wa akrimil arwaha minna ya Allah, wa akrimil arwaha minna bi liqa khairil anami, wa blughil mukhtar wa anna min salatin wa salami. Kita doakan umat-umat baginda Rasulullah yang ada pada tempat-tempat yang lain, yang ada pada negara-negara yang lain, yang sedang dizalimi, yang sedang disakiti, yang mereka sedang mendapatkan bala dan musibah. Insyaallah bala musibah diangkat oleh Allah. Mereka yang sedang dizalimi, Allah tolong mereka, Allah hancurkan mereka-mereka yang sering menzalimi dan menyakiti umat Islam. Kita doakan negara kita Indonesia ini insyaallah dijadikan negara yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diberkahi oleh Allah. Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita saleh, bertakwa kepada Allah. Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi masyarakatnya, warga negaranya, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala hawalaina wala man hadara indana syaqiyan wala mahruman wala matruda ya rabbal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhir kita perbarui keimanan kita kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan kalimat tahlil. Insyaallah dengan kalimat ini Allah goncangkan arusnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan kita dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang ahlul iman yang hakiki insyaallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.
ala minal aminin 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 birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari uraian daripada pelayanan hikmah daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita ambil hikmah serta kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami seluruh panitia mengucapkan ribuan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami sampaikan juga sebuah undangan peringatan Maulid Idul Fitri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam